Selfcraft mempersembahkan 7 ciri-ciri orang yang tidak suka hubungan santai. Ada tren sosial tentang menjadi orang yang tidak merepotkan dalam hubungan, seperti berpura-pura tidak peduli, tidak pernah bertanya, dan menghindari tanda-tanda kedalaman emosional. Tapi tidak semua orang diciptakan untuk itu. Sementara beberapa orang sibuk mencari hubungan tanpa komitmen, ada orang lain yang lebih memilih sesuatu yang lebih lambat, lebih disengaja, dan berakar pada pemahaman bersama. Bukan karena mereka kaku, tetapi karena mereka mengenal diri mereka sendiri, dan hubungan santai tidak sejalan dengan cara mereka menjalin hubungan. Di masa ketika budaya hook up, hubungan kasual satu malam hampir dirayakan, mudah untuk mengabaikan kekuatan dari kejernihan diri seperti itu. Jadi mari kita bicarakan ciri-ciri dan pola dari orang-orang yang secara alami tidak cocok dengan hubungan santai, dan mengapa itu mungkin menjadi salah satu pilihan paling bijak yang bisa dibuat. Nomor 1, mereka berpegang teguh pada stabilitas emosional. Anda tahu perasaan senang yang Anda rasakan ketika cocok dengan seseorang? Percikan itu, sensasi seperti ada kupu-kupu di perut. Itu sangat menyenangkan kan? Tapi hanya karena mereka membuat jantung Anda berdebar kencang, tidak berarti mereka baik untuk Anda. Tentu, orang baru bisa menyenangkan, dan perhatian baru bisa terasa memanjakan. Tapi mereka yang menghargai kedalaman emosional telah belajar bahwa hal baru itu cepat memudar. Dan ketika itu terjadi, apa yang tersisa jauh lebih penting. Mereka tidak mencari seseorang yang bisa membuat mereka bersemangat selama 1 atau 2 minggu. Mereka menginginkan seseorang di mana mereka bisa merasa santai di dekatnya. Seseorang yang mendengarkan tanpa menghakimi, menghormati batasan, dan menciptakan ruang untuk kejujuran. Keamanan seperti itu membutuhkan waktu untuk dibangun. Dan itu bukanlah sesuatu yang akan mereka harapkan dari hubungan yang santai. Nomor 2, mereka merasa tidak nyaman dengan ketidakjelasan. Bagi sebagian orang, sensasi ketidakpastian adalah bagian dari daya tarik hubungan santai. Ketegangan akan jadi atau tidak. Misteri. Tetapi bagi mereka yang tidak suka bermain-main, ketidakjelasan lebih mengganggu daripada menyenangkan. Mereka tidak ingin menerjemahkan sinyal yang ambigu atau hidup di area abu-abu. Mereka lebih memilih kejelasan, arah, dan fondasi emosional yang stabil. Mereka tidak mengharapkan jaminan, tetapi jika seseorang tidak dapat mengungkapkan niat dasar atau sengaja menjaga hal-hal tetap samar, mereka tidak akan bertahan untuk mencari tahu lebih lanjut. Nomor 3, mereka jeli dan punya strategi emosional. Beberapa orang tidak tertarik pada hubungan tingkat permukaan karena mereka tahu bagaimana itu biasanya berakhir. Mungkin mereka pernah mencobanya sendiri dan menyadari bahwa hubungan itu tidak pernah sesantai di awal. Atau mungkin mereka melihat teman dekatnya terjebak dalam hubungan yang menjanjikan ketidakterikatan emosional, tetapi malah berakhir dengan kebingungan, sinyal yang campur aduk, atau rasa dendam yang terpendam. Mereka telah memperhatikan betapa cepatnya hubungan tanpa komitmen berubah menjadi seseorang yang mulai punya perasaan, seseorang yang menjauh, dan seseorang yang ditinggalkan untuk menebak-nebak apa yang sebenarnya terjadi. Bahkan ketika niat awalnya jelas, niat itu seringkali berubah karena manusia itu kompleks dan emosi tidak selalu bisa dikendalikan. Bagi mereka, hal itu tidak sebanding dengan friksi emosionalnya. Mereka lebih memilih untuk tidak terlibat sama sekali daripada berpura-pura bahwa hubungan santai tidak akan memperumit masalah di kemudian hari. Nomor 4, mereka mengaitkan keintiman dengan hubungan emosional. Bagi mereka yang berkencan dengan tujuan, keintiman fisik bukanlah tambahan santai dari menghabiskan waktu bersama seseorang. Itu adalah bagian dari hubungan emosional dan mental yang penting. Ini tidak berarti mereka terlalu serius atau pendiam. Mereka hanya merasa paling nyaman dengan keintiman ketika ada kepercayaan, rasa aman secara emosional, dan pemahaman bersama. Tanpa hal-hal itu, rasanya tidak tepat.
Mereka tidak memperlakukan akses ke tubuh mereka secara terpisah dari akses ke dunia batin mereka. Jika salah satunya terasa salah, yang lainnya tidak akan terjadi. Nomor 5. Mereka tidak goyah oleh validasi eksternal. Berkencan seringkali menjadi cara bagi orang untuk merasa diinginkan, terlihat, atau relevan. Terutama ketika perhatian romantis diperlakukan seperti ukuran kesuksesan. Tetapi bagi mereka yang berfokus pada hubungan, validasi eksternal semacam itu tidak terlalu berarti. Mereka tidak membutuhkan pujian untuk merasa dihargai. Mereka tidak membutuhkan perhatian konstan untuk merasa aman. Dan harga diri mereka jelas tidak dibangun di atas seberapa banyak orang yang menginginkan mereka. Mereka sudah tahu nilai diri mereka sendiri dan tidak perlu mengumpulkan pujian, mengumpulkan angka, atau membuktikan apapun kepada siapapun. Nomor 6. Mereka memiliki harga diri yang kuat. Orang-orang yang menghindari hubungan santai tidak bersedia menjadi sementara bagi seseorang. Mereka cepat menyadari ketika mereka diperlakukan sebagai pengisi kekosongan, baik melalui niat yang tidak jelas, usaha yang minim, atau jarak emosional. Dan mereka tidak akan menunggu dengan harapan itu akan berubah menjadi sesuatu yang lebih. Dipilih itu penting bagi mereka, tetapi hanya jika itu disengaja. Jika hubungan terasa lebih seperti kenyamanan daripada komitmen, mereka lebih memilih pergi daripada bertahan dalam peran yang tidak pernah mereka inginkan. Nomor 7. Mereka mengutamakan integritas daripada persetujuan. Ya, mereka mungkin disebut pilih-pilih atau terlalu serius. Tetapi mereka yang menghindari permainan kencan hanya untuk saat ini telah belajar bahwa mungkin disalahpahami jauh lebih mudah dijalani daripada berpura-pura baik-baik saja dengan sesuatu yang tidak mereka sukai. Mengapa harus menurunkan ekspektasi agar terlihat lebih mudah didekati? Jika standar mereka membuat seseorang tidak nyaman, mereka membiarkan ketidaknyamanan itu melakukan tugasnya. Mereka tidak tertarik untuk menyesuaikan diri dengan situasi di mana mereka harus mengkompromikan diri mereka hanya demi diterima. Bagi mereka, kedamaian datang dari mengetahui bahwa mereka tidak mengalah hanya untuk diterima. Pada dasarnya, orang yang tidak suka hubungan santai tidak diciptakan untuk usaha yang setengah-setengah. Itu tidak berarti mereka menghakimi pilihan kencan orang lain, tetapi mereka belajar untuk mempercayai pilihan mereka sendiri. Mereka tidak di sini untuk mengejar apa yang populer. Mereka di sini untuk menjalin hubungan dengan cara yang terasa jujur, nyata, dan disengaja. Dan jika itu tidak sesuai dengan budaya kencan yang terobsesi untuk menjaga hal-hal tetap santai, itu tidak masalah. Mereka tidak pernah mencoba untuk menyesuaikan diri. Jika ini sesuai dengan Anda, berikan like dan tinggalkan komentar. Kami membaca setiap komentar. Kenal seseorang yang perlu mendengar ini, tapi tidak akan mencarinya sendiri? Bagikan video ini dengan mereka. Dan jangan lupa untuk subscribe untuk konten yang lebih jujur dan tanpa basa-basi setiap minggunya. Terima kasih telah menonton.